bagaimana situasi dan kondisi perkemahan yang berada di Arafah setelah jamaah pada pulang ya ke rumahnya masing-masing setelah selesai pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini. Jadi sepertilah situasi dan kondisinya yang kita lihat, semua tenda-tenda mau dibongkar dan yang bongkarnya adalah orang-orang mana tadi, Barmawi ya, yang kita lihat ini Barmawi, Pakistan, dan banyak juga alat-alat berat yang mengangkut barang-barang atau peralatan kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan, dan alhamdulillah saya bertiga di sini. Di antaranya ada Bahrai Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam penonton Kang Ilan dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan dalam kondisi COVID-19 ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan di belakang ada Bung Hasibuan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kita mau kemana? Jadi alhamdulillah kita baru saja nge-review pertendaan Arafah yang sekarang sudah mulai dibongkar ya. Jadi memang tenda Arafah ini tidak permanen ya. Tidak sama dengan di Mina. Yang kita lihat tadi, yang ngebongkarnya itu alat berat. Iya, betul sekali. Iya. Jadi ini Kang Ilan, setiap perusahaan atau setiap travel di Arafah itu nanti akan dibongkar satu persatu, dan semua kerangka besinya juga akan dibongkar, dibawa lagi ke tempat di mana ada penyimpanan khusus, yaitu gudang. Kita punya gudang itu ada di Haraj. Haraj Mekah, gudang kita di situ, gudang Al-Mi'ad dan Al-Zaidi itu di situ. Jadi nanti dikumpulkan semuanya, AC juga kembali seperti semula, terus dindingnya juga seperti semula dicabut semuanya, terus kerangka-kerangka besinya itu juga sama dicabut, dan nanti akan disimpan secara baik di tempat gudang kita. Dan insya Allah nanti tahun depan sesuai dengan kebutuhan, misalnya jamaahnya ada 3.000 orang, nah nanti akan ditambah sesuai dengan kota kita ada 3.000, dan belum tentu juga setiap tahun kita bisa dapat sejumlah sebanyak itu. Nah sedangkan barangnya itu memang khusus dipersiapkan, dikondisikan sebanyak dengan 3.000 jamaah tadi. Nah tahun ini kan hanya 713 orang. Jadi sesuai kemahnya hanya dipakai yang sesuai dengan jatah yang dibutuhkan. Dan sebenarnya kita masih banyak barang-barang yang disimpan di dalam gudang itu. Lebih dari itu berarti. Lebih dari itu. Jadi sesuai dengan kuota apa yang ada, karena itu nanti diperiksa oleh Kementerian Haji, dicek bahwa Anda persiapannya apa saja, ini semua. Dan itu kita memang seperti tadi yang kita lihat, bahwa barang-barang memang harus diangkut semua, dibawa semua ke tempat gudang kita. Dan pekerjanya juga kita itu ada pekerja benar-benar setiap tahun, kayak seperti orang Bermawi. Orang Bermawi ini kan memang hampir sama dengan warga negara Arab Saudi, karena belum boleh mereka itu kembali ke negaranya. Jadi di sini walaupun tanpa paspor, orang Bermawi ini benar-benar tinggal hampir sama dengan warga negara Arab Saudi. Nah hanya mereka itu biasanya yang setiap tahun kuat mampu membangun tenda itu, kan, seperti kita lihat ya. Nggak mungkin juga ada orang Indonesia bekerja setiap tahun membangun tenda. Belum pernah Anda lihat tuh, Anda pernah lihat nggak? Belum juga sih untuk membangun tenda. Ada juga YouTuber, 3 YouTuber yang membangun tenda itu. Kita juga kemarin udah nyoba itu. Awal bikin kemah itu kan, kita nyoba gimana, baru berapa kali pukulan udah loyo ya. Tapi orang-orang bahkan ada pukulannya lebih besar dari orangnya ya nggak? Iya, bukan palunya, palunya juga besar, pakunya juga besar. Besar. Saya mau bertanya juga nih, Pak Bahrawi. Mungkin ada teman-teman juga yang bertanya, kenapa kok harus dibongkar gitu? Apakah tahun depan itu tendanya masih di sana atau bagaimana? Nah, setiap tahun memang selalu berubah sesuai dengan nanti peta yang diberikan oleh Kementerian Haji. Kenapa waktu saat ini? Coba dicek aja. Setiap handphone pasti ada tulisan Masru' Tasnif Makkah.
Nah, maksud tasnim Makkah itu intinya Wazaratul Hajj dia itu ngasih polling kepada jamaah-jamaah yang seperti Bung Hasibuan nih. Dia bisa menilai itu tendanya gimana, pelayanannya seperti apa, apakah dia itu layak untuk diberikan bintang atau tidak layak diberikan bintang. Nah, itu benar-benar pollingnya khusus supaya nanti pelayanan ke depan lebih baik lagi daripada tahun ini. Nah, penempatannya sesuai dengan ini tadi, apa namanya, dengan suara-suara tadi, berapa suara kita dapat kebaikan, berapa suara kita dapat yang kurang baik. Nah, di situ nanti kalau misalnya buruk ininya, nilainya bisa dikasih lebih jauh lagi. Oh, tendanya itu. Iya, seperti itu. Jadi benar-benar di sini bukan dikarenakan bahwa travel ini terus dia punya orang dalam, punya ini, nggak bisa begitu. Nggak bisa, tergantung penilaian itu ya. Penilaian oleh jamaahnya sendiri, bagaimana berapa ngasih nilai, 5, 2 atau 10 atau memang penuh dengan ininya. Nah, disitulah nanti muasasah dan travel itu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik, dan bisa mungkin tahun depan kalau bagus bisa dikasih di apartemen. Lebih dekat lagi ya. Lebih dekat lagi setiap tahun. Kalau lebih buruk nilainya, lebih jauh lagi dari yang tahun ini. Oh, gitu ternyata ya sistemnya itu. Sistemnya seperti itu Kementerian Haji Arab Saudi ini. Tidak ada tebang pilih Menteri Haji Arab Saudi. Siapapun itu harus dengan sesuai apa yang dia berikan kepada jamaah yang memang sudah membayar dengan harga mahal tadi. Nah, seperti itu Kang Iban. Mungkin teman-teman juga sudah paham ya. Jadi memang setiap tahun ini kalau misalnya tenda Arafah dibongkar ya, harus dibongkar semua. Gitu ya. Harus dibongkar. Dan jangan salah, bukan hanya di Arafah, di Mina juga kita dibongkar juga. Dan di situ ada gypsum kan, ada temboknya itu. Temboknya gypsum itu dibongkar juga, karena di dalamnya itu ada baja ringan kalau bahasa Indonesianya mungkin ya. Ada itu baja ringan. Baja ringan itu ada kayak seperti besi, tapi bukan besi itu. Yang dibikin gypsum yang di di atap biasanya gitu kan. Nah, di situ dibikin tembok di sini. Di inilah dengan dilapisi dengan gypsum supaya kelihatannya itu agak bagus dan iya, nanti setelah dilukis ataupun ditaktik, dicat itu jadi bagus jadinya. Nah, disitulah barang-barang di Arafah dan Mina juga di luar tenda yang permanen itu juga dibongkar. Sama tapi yang kita lihat kuncung-kuncung yang di Mina itu tetap ada. Itu nggak boleh karena itu permanen. Di pinggir-pinggirnya, di pinggirnya saja ya. Iya, di temboknya lah bahasanya. Dindingnya. Dari tadi kalau dinding. Cicak di dinding. Atap nggak boleh bongkar itu permanen. Kalau atapnya itu. Kalau atap permanen. Kalau itu kalau di Mina ya. Tapi kalau misalnya di Arafah semua dibongkar. Jadi kita harus menyiapkan pekerjanya, harus kita menyiapkan juga gudangnya, dan itu memang peralatan semuanya, sampai ke sofanya, ke alat-alat bufenya, dapurnya, terus alat-alat kantornya, semua dibongkar dan semua disimpan di tempat yang memang sudah disediakan yang namanya gudang khusus di Haraj. Iya, betul. Memang itu kita lihat untuk persiapan haji itu benar-benar dahsyat itu. Dahsyat banget. Gini loh, kan dipakai itu Arafah cuma 1 hari loh. Iya. Tapi coba lihat persiapannya berapa hari kan? Persiapannya sebelum 3 bulan kita sudah siap. Habis itu pembongkarannya lagi itu membutuhkan tenaga. Yang tadi kita alat beratnya itu ya. Iya. Dipakai cuma sekali setahun kemahnya. Pegawainya juga banyak banget itu. Iya, pegawainya pun nggak main-main, harus banyak bekerja biar selesai. Iya. Selain orang, ternyata alat berat juga yang ngangkutnya. Iya, yang ngangkut alat berat juga, karena memang nggak mungkin kalau untuk kerangka-kerangka besinya itu nggak mungkin kita yang ini sendiri kan, pasti harus pakai alat berat seperti yang kita lihat tadi ya. Jadi intinya semua kerjaan haji ini secara otomatis ya, dan semua harus praktis dan semua harus terlayani dengan baik. Nah, yang paling penting itu. Jadi intinya semua apa yang didapatkan, misalnya tenda kita dekat, berarti
usaha Anda tahun ini berhasil. Usaha Anda, pekerjaan Anda benar-benar sungguh-sungguh untuk melayani jamaah tadi, bukan hanya memikirkan keuntungan gitu. Iya kan? Betul. Iya, betul, jadi intinya kita juga dari zaman dulu sedih sekali ya kalau melihat misalnya dalam satu tenda ada isinya hampir 20. Iya, betul. Kasurnya ada, tapi tempat space-nya nggak ada. Iya. Terus kita disuruh cari di tempat koridor. Ini maaf ya bagi siapa yang mungkin mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung gitu. Maksudnya intinya itu juga harus kita perhatikan gitu supaya jangan sampai nanti Allah murka, kita diturunkan bala, para penyakit apa segala, wabah apa segala kan. Intinya begitu. Mungkin begitu Kang Ilham. Iya. Yang kita rasakan dari awal-awal itu bahwa memang haji terdahsyat ya hanya tahun ini, benar-benar terlayani. Dan seperti saudara kita, teman kita ya Bung Hasibuan dan Mas Muhammad Sofiawi juga bisa melaksanakan dengan baik. Yang tadinya benar-benar petugas kita bisa dijemur dalam 5 hari penuh itu di jalanan kita. Sudah biasa kita itu. Apalagi misalnya transportasi kita belum bisa masuk ke area Mina, kita cari walaupun sampai keluar daerah Mina kita cari. Supaya apa? Demi kenyamanan jamaah tadi. Nah saat ini, tahun ini, Bung Hasibuan dan Muhammad Sofiawi itu dan Bahrawi juga bisa tidur nyenyak di dalam AC yang super dingin itu. Nyaman lah. Kebayang itu Kang Ilham. Jadi intinya seperti itu gitu. Jadi kebayang dari kalau kita tarik ke tahun-tahun yang zaman-zaman dahulu ya, memang sangat tidak diperhatikan yang namanya, apalagi kita berbicara masalah protokol kesehatan ya. Dengan tempat aja kita nggak pernah diperhatikan itu. Subhanallah. Oh iya, masalah fasilitas ini, ada juga teman-teman yang komentar di vlog saya yang kemarin. Ini katanya haji sekarang itu sangat mewah, istimewa gitu kan. Pelayanannya luar biasa. Itu bagaimana katanya mengurangi nilai ibadahnya itu katanya gitu. Nggak bisa. Bagaimana Bung Hasibuan? Nggak bisa begitu. Iya kan gini, lain itu. Ibadah ya kita tetap maksudnya bukan nilai ibadah tapi pahalanya gitu yang dia maksud mungkin. Kita tetap melaksanakan ibadah haji itu tetap rukunnya kita laksanakan, wajibnya kita laksanakan gitu. Nah itu kan nanti apakah dengan fasilitas seperti itu akan membuat kita juga tidak beribadah? Ya kita tetap beribadah gitu. Jadi perjuangan hajinya katanya berkurang gitu kan. Iya gini loh, kan seiring zaman perkembangan zaman, apakah ada orang sekarang yang mau disuruh melaksanakan haji seperti zaman dulu? Ada nggak? Jalan kaki, nggak mungkin. Nggak mungkin, karena perkembangan zaman. Ada tidak orang yang mau disuruh sekarang tanpa ada kemah melaksanakan haji? Coba. Jarang yang kuat sepertinya. Iya, karena dengan seiring perkembangan zaman sekarang itu memang dia berjalan seirama gitu loh. Orang sekarang menuju hajinya naik pesawat dulu coba. Iya, naik kapal laut. Karena waktu itu susah pesawat kan. Kalaupun ada waktu itu pesawat itu dengan biaya yang sangat tinggi. Iya, betul. Nah, sekarang coba lihat, ya orang sekarang dengan lebih mudahnya naik pesawat. Kita nggak tahu tahun-tahun berikutnya nggak. Bisa jadi nanti mungkin naik jet atau apa kan. Wallahu alam. Selama dunia ini masih ada, wallahu alam. Yang itu semua membantu kita untuk lebih mudah melaksanakan ibadah, bukan berarti melalaikan kita gitu loh. Jadi kalau kita dapatkan seperti itu ya kita harus syukuri. Dari itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu akan membuat ibadah kita lebih khusyuk, lebih nyaman. Itu sih. Ingat lagi dengan fasilitas dan kemewahan ya. Jadi yang kita lihat sekarang fasilitas di Arafah juga tendanya yang kita tahu lumayan mewah, tapi cuman seketika itu doang ya. Hanya dalam satu hari. Hanya dalam satu hari saja. Luluh lantah hari ini. Luluh lantah. Yang kita lihat coba ya, semua dibongkar. Semua dibongkar. Tapi ada sebagian yang masih belum dibongkar juga sih. Tapi pasti semuanya dibongkar. Semua dibongkar ya. Dari tiang-tiangnya, dari dindingnya, dari dari semua tendanya pokoknya lah.
Itu juga yang kita lihat sekarang cuman pasir doang tuh bawahnya. Iya, betul. Itu kemarin pakai apa waktu di Arafah, waktu melaksanakan haji, Bung Hasibuan dan Pak Barai? Pakai Karpet. Pakai karpet ya. Iya. Karpetnya bagus sekali. Karpet yang tebal, super tebal itu supaya nanti jamaah itu merasakan bahwa kakinya empuk dan ini. Intinya tahun ini nih benar-benar pelayanan itu sangat dimaksimalkan oleh muasasa yang ada, karena mungkin selama tahun 2020 tidak bisa melayani jamaah haji dan sholat Idul Adha juga di masjid kita. Itu kita benar-benar seperti hampir berapa puluh tahun kita belum pernah sholat Idul Adha itu di masjid pinggir rumah ataupun di Masjidil Haram ya. Kita sholat Idul Adha mungkin bisa di mana-mana, bisa di jalan, mungkin bisa di Jumratul Aqabah kita lagi melempar, atau mungkin bisa lagi melaksanakan tawaf ifadah kita. Sedih sekali gitu, Pak. Kok bisa tahun ini, tahun 2020 itu kita sholat di masjid. Sempat ya waktunya ya. Iya. Selama saya tinggal di kota Makkah juga, saya baru pertama kali ikut sholat Idul Adha. Idul Adha kan? Iya, baru pertama kali. Karena kenapa? Biasanya kan setiap tahun kita haji, dan kadang pas waktu sholat Idul Adha itu kita di perjalanan. Atau mungkin di dalam Masjidil Haram, atau mungkin di Jumratul Aqabah, atau mungkin masih macet di Muzdalifah. Bisa jadi di mana-mana kita bisa ini. Tapi untuk tahun ini semua serba diatur dengan sedemikian rupa dan kenyamanan yang benar-benar dipikirkan. Kalau misalnya haji ke depan itu seperti itu, saya kira sih semua orang akan mau berhaji, mau itu anak kecil ataupun umur memang sesuai umur, atau yang berumur 80 tahun pun masih layak untuk berhaji kalau caranya seperti tahun ini. Dan alhamdulillah untuk tahun ini pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan lancar ya. Tidak ada halangan apapun. Lancar itu. Ya, betul sekali. Ini tentunya Bung Hasibuan lancar, Bung ya. Bagaimana kemarin itu? Iya, benar-benar semua alhamdulillah. Sejak kami dari terminal saja, itu pun terminal Zaidi ya. Karena kan termasuk perbedaan haji di sekarang dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang biasanya, kalau dulu biasanya yang mau haji itu dari hotel para jemaah atau perumahan para jemaah itu langsung menuju ke Arafah misalnya, atau ke kalau memang tarawih ke Mina ya. Kalau ini kami ke terminal, di sana pun sangat lancar. Pas sampai di sana langsung disambut para petugas-petugas, langsung menyambut. Kemudian kita masuk ke dalam. Kalau misalnya jemaahnya itu yang nanti tawaf kudum, kemudian baru ke Mina, itu koper atau tasnya sudah dibawa duluan tuh ke Mina. Jadi dia dibawa ke Masjidil Haram itu tinggal cuma bawa tas kecil itu doang, tas sandang kan kecil. Nanti selesai dia tawaf kudum, nyampe di Mina, koper-kopernya, tasnya semua udah di sana itu. Jadi itu benar-benar diurus semua. Dari terminal menuju ke ini, ke Mina kami taruh lancar perjalanan, karena benar-benar transportasi ataupun kendaraan jemaah ini diatur sedemikian rupa jalur-jalurnya sehingga tidak semua numpuk tuh ya. Iya, betul. Nah, jadi lancar. Sampai ke Mina juga sama. Kita langsung disambut para petugas maktab, diarahkan menuju ke tempat istirahat kita. Nah, pas nyampe di tempat istirahat di kemah pun sangat nyaman. Yang biasanya belasan orang, di situ kami hanya bertiga. AC dingin. AC-nya langsung dingin. Habis itu selesai itu juga kita sudah masuk istirahat sebentar, pelaksanaan sholat di non-stop di musolanya dengan musola yang sangat nyaman, bukan di kemah-kemah biasa, khusus disediakan musolanya itu kan. Kalau pernah saya rasakan di Mina itu, kamar jemaah itu nanti akan dikosongkan ketika sholat menjadi musolanya itu. Menjadi tempat sholat. Kalau ini khusus dia punya musola sendiri, kita punya kamar sendiri. Iya, betul. Kalau dulu itu tidak kan? Iya. Kamar di mana para jemaah di situ istirahat nanti setiap waktu sholat akan dijadikan musola. Iya. Kalau ini tidak. Nah, jadi semua sangat lancar sampai juga kami ke Arafah, perjalanan wukufnya semua lancar alhamdulillah. Demikian juga Muzdalifah, sampai ke Mina lagi untuk melontar juga sangat lancar semua, dan bahkan sampai tawaf ifadah pun alhamdulillah
yang biasanya berdesak-desakan, tapi kita nyaman sampai selesai dan juga tahallul. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Oke, baiklah, sebelum saya tutup ada lagi satu pertanyaan. Ini mewakili teman-teman subscriber kita yang sering bertanya kepada saya. Yang kita tahu sekarang Bung Hasibuan, berapa kemarin daftar haji biayanya? Biayanya itu 13.931 real. Mendekati 14.000 ya. Itu dikurskan langsung online. 14 semua total sebenarnya saya bayar itu 14.000 semuanya. 14.000 ya. Iya, jadi itu saya kurs secara online itu 54 juta rupiah. 54 juta rupiah. Nah, pertanyaannya itu bagaimana untuk haji tahun depan yang di Indonesia? Apakah katanya biayanya lebih mahal atau enggak? Ada yang tahu jawab? Ya, pasti lebih mahal. Kalau di plus kita rencana tahun ini kalau misalnya ada haji itu untuk masyair Arafah dan Mina saja. Masyair ya, Arafah Mina itu ya, biayanya jadi 20.000 real. 20.000 yang paling termurah itu. Terus bagaimana dengan haji reguler yang mereka sudah lunas misalkan? Apakah nanti diminta tambahan lagi atau bagaimana katanya? Ya, tergantung pemerintah. Tergantung pemerintah. Kalau ya? Seperti plus kan itu travel, jadi ya. tergantung harus jamaahnya yang menanggung itu, nggak bisa travel kan. Ya. Kan ini kalau yang reguler kan udah pemerintah. Pemerintah, ya? Jadi pemerintah yang akan ini nanti koordinasi dengan jamaah-jamaahnya. Baiklah, alhamdulillah sudah terjawab semuanya dan kita juga sudah terjun ke Arafah tadi untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi perkemahan yang berada di Arafah setelah jamaah pada pulang ya ke rumahnya masing-masing. Setelah selesai pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini. Jadi sepertilah situasi dan kondisinya yang kita lihat, semua tenda-tenda mau dibongkar dan yang bongkarnya adalah orang-orang mana tadi, Barmawi ya, yang kita lihat ini Barmawi, Pakistan, dan banyak juga alat-alat berat yang mengangkut barang-barang atau peralatan kemah. Ya, mudah-mudahan tayangan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton. Mudah-mudahan kita doakan di sini di Tanah Suci Mekah Al Mukarramah untuk teman-teman yang selalu setia menonton video saya, Bahrawi Channel dan juga Bung Hasibuan. Suatu saat nanti cepat ataupun lambat segera sampai ke Tanah Suci Mekah ini untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya agar bisa sembuh seperti biasa lagi. Mudah-mudahan virus corona ini segera lenyap di dunia ini agar aktivitas kita lancar seperti biasa lagi. Mudah-mudahan umroh juga dari Indonesia, dari Singapura, Malaysia, semua seluruh dunia segera dibuka kembali. Ya, karena memang yang pesan terakhir ini memang kita sudah tidak sabar lagi mengantar Bung Hasibuan untuk menemui calonnya di Turki, insya Allah. Karena kalau sekarang kita pergi ke Turki nggak boleh lagi balik ke Arab Saudi. Jadi kita tahan dulu. Itu kendalanya. Kita tahan dulu. Kita tahan dulu, insya Allah. Oke. Saya di sini Kang Ilan, Bahrawi Channel, Bung Hasibuan. Kita semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.